koin-koin ini berserakan. Bukankah saat ini semua orang membutuhkannya untuk kehidupan mereka yang lebih baik? Tapi kenapa tidak seorang pun yang mau mengambil koin-koin ini? Itu orang yang dicari Kanjeng Respati. Tangkap dia! Ayo! Hajar! Tinggal, apa yang lakukan? Kamu tidak apa-apa, Bandawa? Kamu tidak apa-apa, Kanjeng Putri. Tidak usah khawatir. Ini hanyalah luka ringan. Bagaimana? Apa kamu berhasil menghalangi niatan Respati? Maafkan hamba, Kanjeng Putri. Hamba sudah berusaha, tapi hamba gagal. Ambisi Kanjeng Respati saat ini sudah sangat kuat. Itu bisa terlihat dari pancaran matanya yang menunjukkan tidak ada sedikit pun ketakutan pada dirinya. Yang ada hanyalah ambisi yang menggebu-gebu. Apa kamu tidak punya cara lain, Bandawa? Kamu tahu, kalau Respati sudah berkuasa, semua ini bisa berantakan. Dan aku tidak akan membiarkannya. Hamba tahu, Kanjeng Putri. Tapi sepertinya tidak ada cara lain untuk menghentikannya. Apa kamu yakin? Sepertinya hamba menemukan jalan keluarnya, Kanjeng Putri. Apa itu, Bandawa? Tidak bertopeng itu. Ayo kita serang. Tunggu. Jangan salah paham dengan kedatanganku. Aku tidaklah sejahat yang kalian pikir. Kalian lihat uang ini. Uang ini adalah milik Kerajaan Manguntuh. Jadi artinya, uang ini milik kalian juga. Gunakanlah uang ini untuk kebutuhan kalian. Ayo ambil. Kenapa kalian tidak berani mengambilnya? Tidak usah takut. Uang ini tidak akan menimbulkan bencana buat kalian. Ayo cepat, ambillah. Hei, hentikan. Kamu jangan pernah menyentuh uang itu. Kalau tidak, kamu akan dapat bencana. Hei, dan kalian tahu. Jangan percaya orang itu, karena apa yang dibicarakannya adalah bohong. Kisanak tidak perlu takut. Tidak akan terjadi apa-apa pada Kisanak. Jadi ambillah ini. Hei, kalian lihat. Aku tidak terjadi apa-apa. Dia tidak bohong. Uang ini tidak menimbulkan bahaya lagi. Ayo, cepat kalian ke sini. Kalian lihat kan? Tidak terjadi apa-apa pada kalian. Jadi, kalian tidak perlu takut lagi. Perlu kalian tahu. Aku melakukan semua ini hanya untuk menciptakan kedamaian. Aku tidak mau sedikit pun ada penjajahan di negeri ini. Aku harap kalian mengerti itu. Ternyata dugaan kita selama ini salah. Pria bertopeng itu ternyata bukan orang yang jahat. Dan aku yakin, bukan dia yang bunuh mereka. Sangat yakin. Iya, benar. Saat ini tidak ada seorang prajurit pun yang mau menyerang pria bertopeng, Kanjeng. Mereka sudah menganggap pria bertopeng sebagai pahlawan. Karena dia membuktikan koin yang dibagikan oleh Dipangkara tidak lagi menyebabkan bencana.
Oleh karena itu, para penduduk saat ini memanfaatkan koin itu untuk kebutuhan mereka. Baiklah. Sekarang kamu perintahkan seluruh prajurit untuk membatalkan penyerangan ke wilayah Pangeran Bentar. Dibatalkan? Tapi kenapa Kanjeng tiba-tiba berubah pikiran? Bukankah Kanjeng begitu ingin menguasai wilayah Pangeran Bentar? Karena belum saatnya untuk kita menjalankan rencana itu. Aku sudah tahu siapa pria bertopeng. Aku akan membuka kedok dia sekarang juga. Ada apa? Hamba mendapat laporan bahwa mereka telah menunda peperangan itu. Kamu dengar sendiri, Laksmi. Dugaanku tuh memang benar. Respati tidak memiliki keberanian untuk menyerang wilayah ini. Dia hanya seorang pelajar. Dia hanya mengetahui agar aku mudah menyerang. Kamu jangan senang dulu. Aku yakin penundaan peperangan ini itu karena Bandawa. Dia yang sudah menghalangi niatan Pangeran Respati untuk menyerang kadipaten ini. Laksmi, jangan membela berdebah itu. Aku muak mendengarnya. Seharusnya yang ada dalam pikiran aku, suamimu, bukan berdebah itu. Perintahkan prajurit-prajurit kita agar tetap waspada. Jangan percaya berita ini begitu saja. Mungkin ini hanya siasat mereka saja, agar mudah menyerang dan menakutkan kita. Kalian mengerti? Baik. Jadi Respati sudah membatalkan niatnya untuk menyerang wilayah Pangeran Bentar. Bukan begitu, Bandawa? Benar sekali, Kanjeng. Hamba baru saja menyelinap ke Kadipaten Manguntur dan mendapatkan berita ini. Terima kasih Jagatiro Batara. Engkau sudah mengabulkan semua doa kami. Sekarang semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan kau juga lah yang telah menggagalkan semua peperangan ini. Sekarang katakan sejujurnya, Palastri. Kemana Narirati membawa ke Bowinarang? Hamba? Cepat katakan! Kemana Narirati membawa ke Bowinarang? Sungguh Kanjeng, hamba benar-benar tidak tahu di mana Rati membawa Kanjeng ke Buwinarang pergi. Hamba sungguh-sungguh tidak tahu, Kanjeng. Bohong, Kanjeng. Dia sudah berbohong. Hamba yakin, dia pasti tahu keberadaan Narirati. Dia itu kan sahabat baiknya Narirati. Benar, Bopo. Bopo jangan percaya pada semua omongannya. Kami melihat sendiri kalau dia membantu Rati membawa ke Bowinarang. Sudahlah, kamu jangan berbohong lagi. Cepat katakan di mana Rati di Bowinarang. Kanjeng Putri, hamba benar-benar tidak tahu di mana keberadaan mereka. Sungguh hamba tidak berbohong. Palastri, katakan sekarang juga, atau kamu akan dihukum. Kamu tahu kan akibat dari kamu berbohong? Hamba tahu, Kanjeng, apa hukuman untuk orang yang suka berbohong. Tapi, kalau Kanjeng mau menghukum mati hamba, hamba tetap tidak akan tahu di mana keberadaan mereka. Karena hamba tidak mungkin membohongi Kanjeng. Hormatku, Kanjeng Respati. Hamba ingin memberitahukan Kanjeng bahwa hamba telah menemukan gerobak yang digunakan Kanjeng Tumenggung ke Bowinarang pergi dari Kadipaten ini di tengah hutan. Rupanya gerobak ini ada di sini. Dan tempat ini adalah... Iya, tempat ini adalah tempat di mana keris itu terjatuh. Rupanya sampai saat ini Kebo Winarang belum mati. Dia benar-benar masih hidup. Dan aku yakin, Narirati berada di balik semua ini. Prajurit! Lemparkan woro-woro hukuman mati terhadap Reguru. Dengan begitu Narirati pasti akan keluar dari persembunyiannya.
Ada apa, Rati? Ada apa? Tanganku sedikit terbakar tadi. Ayo, Rati. Kita harus segera mengobatinya. Kenapa, Rati? Sepertinya kamu tidak mendengar ucapanku. Perasaanku tidak enak, Bandawa. Aku takut terjadi sesuatu. Tidak usah takut, Rati. Kemungkinan terjadi sesuatu itu pasti ada. Kamu harus ingat, aku akan selalu di samping kamu untuk menghadapi bahaya apapun yang akan terjadi nanti. Aku percaya, Bandawa. Aku percaya padamu. Kamu pasti tidak akan meninggalkan aku, apapun keadaannya. Tapi Kanjeng, berani sekali kamu berpelukan di sini dengan Bandawa. Sementara di luar sana Rek Wuruh nyawanya sedang terancam. Apa? Apa yang terjadi dengan Bopoku? Bopo kesayanganmu itu akan dihukum mati oleh Pangeran Respati. Jagat Dewa Batara, apa lagi ini? Kanjeng, hamba dengan tegas menolak keputusan Kanjeng untuk menghukum Rek Wuruh. Ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Rek Wuruh tidak bersalah apa-apa, Kanjeng. Ternyata kamu sangat peduli terhadap Rek Wuruh. Atau jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan perasaanmu terhadap Narirati. Kamu mencintai dia, kan? Apapun perasaan hamba terhadap Rati, Kanjeng tidak perlu tahu. Hamba hanya memohon pada Kanjeng untuk tidak menyakiti Rati. Meskipun kamu menutupi perasaanmu terhadapku, aku sangat tahu kamu mencintai Narirati. Dwi Bangga, aku berjanji tidak akan menyakiti Narirati. Kamu bisa membawa dia kemanapun kamu mau. Yang aku inginkan hanya satu. Kebowinan. Respati palsu menggunakan teknik lama untuk membuat Ratih keluar dari persembunyiannya. Tapi apa untungnya? Bukan Rati yang jadi sasaran utamanya, tapi Kanjeng Kebowinara. Aku? Iya, Kanjeng. Dia pasti sudah tahu kalau Kanjeng masih hidup. Makanya dia memancing Rati keluar untuk mencari tahu tentang keberadaan Kanjeng. Kalau memang itu rencananya, biar aku keluar untuk menyelamatkan Rek Wuruh. Jangan, Kanjeng. Nyawa Kanjeng jauh lebih penting dari nyawa siapapun. Apa maksudmu, Bandawa? Apa menurutmu nyawa Bopoku tidak penting? Bukan begitu maksudku, Rati. Kalau semua rencana Respati untuk menyingkirkan Kanjeng Kebowinarang berjalan mulus, itu artinya keadaan Manguntur akan semakin berbahaya. Akan semakin banyak korban. Lalu apa yang aku harus lakukan, Bandawa? Aku harus bagaimana? Sabarlah, Rati. Kita akan cari cara
untuk menyelamatkan bopomu. Bandawa, kita tidak mungkin menunggu terlalu lama. Kanjeng Respati sangat kejam. Lalu apa mau? Kamu mau Paman Kebawinara yang menyerahkan nyawanya pada Respati? Iya begitu? Bukan itu maksudku. Rati, kamu jangan memikirkan dirimu sendiri. Sekarang ini, bukan hanya nyawa bopomu yang dalam bahaya, tapi seluruh rakyat Manguntur. Rati! Rati, cobalah kamu bisa memahami perasaan Rati lebih dalam. Kalau Romomu dalam bahaya, pasti kamu punya perasaan sama seperti dia. Tapi kenapa? Paman begitu perhatian pada Rati. Apa hebatnya gadis itu, Paman? Karena dia adalah Tapi kenapa? Paman begitu perhatian pada Rati. Apa hebatnya gadis itu, Paman? karena dia adalah Apa, Paman? Apa? tidak Bapak. Paman cuma berusaha supaya kamu jangan bersikap kasar terhadap dia. Kasihan, dia anak yang baik. Rati, aku mohon, jangan menangis. Aku mohon, Rati. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Aku sangat sedih, Bandawa. Aku bingung. Kenapa aku ini selalu saja jadi anak yang menyusahkan bopoku? Aku mohon, Rati. Percayalah padaku. Respati hanya mengancammu saja. Dia tidak bisa menghukum bopomu tanpa alasan yang jelas. Kalau itu dia lakukan, dia akan terlihat buruk di hadapan penduduk Manguntur. Tapi Bandawa, Aku mohon padamu, percayalah padaku. aku percaya padamu, Bandawa. Aku percaya. Tapi Maafkan aku, Rati. Aku sudah banyak membuatmu sedih. Bagaimana, Wuru? Aku rasa kamu sudah mendengar tentang hukuman matimu. Apa kamu sudah siap menjalaninya? Kamu bukan dewa yang bisa menentukan kematian seseorang. Maut sudah di depan mata. Kamu masih berani bertingkah. Aku tahu. Kamu melakukan semua ini hanya untuk memancing putri. Kamu sangat besar. Kamu tidak akan berhasil. Kamu yang salah, Wuru. Aku melakukan semua ini untuk menangkap mangsaku yang paling besar. Dan dia adalah Kebawinara. Kanjeng Kebawinara. Benar sekali. Dia buruan kuru yang paling utama. Dan aku akan membuatnya mati di tiang gantungan. Tidak ada. Lebih baik aku mati demi Kanjeng Kebawinara. Dengar, Wuru. Nyawamu tidak ada artinya bagiku. Kanjeng Kebawinara tidak akan terpancing oleh jebakan. Dia bukan orang bodoh. Kamu yakin? Kamu jangan terlalu percaya. Di dunia ini tidak ada kejahatan yang akan berlangsung lama.
kamu akan hancur. Kamu akan hancur! Dengar, Wuru. Jangan pernah memikirkan masa depanku. Pikirkan masa depan. Kalau saja putrimu tidak datang, itu berarti besok adalah hari terakhir. Hari terakhir. Tidak akan. Aku lebih mengenalkan kaki. Tidak! Tidak! Kamu jangan terlalu percaya diri. Di dunia ini tidak ada kejahatan yang akan berlangsung lama. Kamu akan hancur. Kamu akan hancur! Dengar, Wuru. Jangan pernah memikirkan masa depanku. Pikirkan masa depan. Kalau saja putrimu tidak datang, itu berarti besok adalah hari terakhir. Hari terakhir. Tidak akan. Aku lebih mengenalkan kaki. Tidak! 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 Jagat Dewa Batara, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Aku bisa gila kalau seperti ini. Aku tidak bisa diam menunggu. Aku harus segera pastikan keadaan Bopo. Bandawa, Kanjeng Tumenggung, bukan aku tidak mengerti akan kekhawatiran kalian, tapi aku tidak bisa bersikap tenang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sementara aku tahu nyawa bopoku tengah terancam. Maafkan aku. Rati? Kamu di mana, Rati? 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 Ada apa? Rati Gaji? Dia tidak ada. Mungkin dia mau melihat Ratu. Kita harus menyusulnya sebelum dia pergi jauh. Ayo. Rati, kenapa kau malam-malam datang sini seperti ini? Lalu Bandawa di mana, Rati? Dia tidak tahu aku di sini. Apa? Kenapa kamu nekat? Apa kamu tidak takut terjadi sesuatu hal terhadap kamu? Aku tidak peduli, Pak Asri. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menyelamatkan bopoku. Aku sangat mencemaskan bopoku, Pak Asri. Aku tidak ingin dia mati. Aku tidak mau. Rati, tenanglah, Rati. Aku sangat mengerti sekali perasaanmu. Tapi aku sangat yakin bopomu itu pasti akan baik-baik saja. Aku akan ambilkan minum itu.
Sekarang kita lihat, tebakan aku atau kamu yang akan menang. Karena aku yakin Narirati pasti akan datang untuk menyelamatkanmu.